Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Daimul ifdal azimul awal, alladhi juduhu daimun fi tawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sayyidi ahli kamal, babil muhlisin, وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah di malam yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, bulan yang menjadi momen suatu yang paling agung, sumber wujud, sumber keberadaan dari setiap yang ada, kelahiran Nabi Muhammad SAW, membawa keberkahan yang luar biasa. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Tatkala Rasulullah lahir, maka alam semesta menjadi terang benderang. Walaupun Rasulullah lahirnya di malam hari sebelum fajar, akan tetapi saat-saat itu seakan-akan menjadi siang karena terang benderang. Wasa'atul waqt shara al-lail mithlus sabah. Tatkala Rasulullah dilahirkan, saat gelap malam itu terang bagaikan siang, kata Habib al-Qudsi. Wah, kata ya. Begitu pula berkata Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah hijrah dan sampailah baginda ke Madinah, maka beliau berkata, Sayyidina Anas, Allah minha kullu syai', maka semua Madinah memancarkan cahaya, rumah kami memancarkan cahaya, jalan-jalannya memancarkan cahaya, semua perihal yang ada di Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan memancarkan cahaya. Juga sebaliknya, walamma mata adlama minha kullu syai', ketika baginda Nabi SAW wafat, maka semua menjadi gelap gulita. Itulah kata siapa? Kata Anas bin Malik. Wah, kata ya, melihat yang sangat agung, membawa kabar gembira. Imam Busiri dalam basidah burdannya berkata, Bushra lana ma'asyarul islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramir. Bushra senantiasa membawa bushra, kabar gembira. Kabar gembira itu lana kita dapatkan, wahai ma'asyar, wahai semua segenap umat Islam. Kenapa? Minal inayah, kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah, perhatian khusus dari Rasulullah yang menjadi fondasi utama kita, dan tak pernah itu tergerak sedikit pun. Ghairul munhadimi, tak pernah hancur fondasi itu. Kenapa kita bisa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala? Apakah karena amal ibadah kita yang katanya hebat? Tidak, sama sekali. Bukan karena amal ibadah kita, namun apa? Dan ada Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rasul. Karena Rasul kita, karena Nabi kita sehebat-hebatnya Rasul, maka kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakala ikhwan. Berkata sebagian ulama, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa qidtu bi akhtasin atau asraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadani nabi. Beliau berkata, di antara perihal yang membuat aku bangga, membuat aku seakan-akan terbang sampai ke bintang Suraya, saking bangganya. Apa yang membuatku bangga? Dua perihal. Yang pertama, aku masuk dalam firman-Mu, ya Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku masuk dalam kategori hamba-Mu itu. Alangkah bangganya aku diakui sebagai hamba oleh-Mu, ya Allah. Itu pertama. Yang kedua, ya Allah, Engkau pilihkan
Nabi untukmu sebaik-baiknya Nabi. Bisa saja Allah Ta'ala mentakdirkan engkau lahir di zamannya Nabi Musa, atau di zamannya Nabi Isa, atau di zamannya Nabi Adam, atau yang lain. Namun tidak, Allah Ta'ala mentakdirkan engkau lahir di zaman ini. Allah ingin memberikanmu karunia, Allah pilihkan Nabi yang paling mulia untukmu. Itu suatu kebanggaan untukmu. Surah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, senantiasa kita bergembira, dan kegembiraan ini adalah suatu ibadah yang Allah sendiri memerintahkan kita untuk bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah katakanlah wahai Nabi, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Siapa dengan rahmatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah rahmat Allah Ta'ala, ar-rahmah al-muhdaah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Wabidzalika falyafrahu. Dalam perkataan sebagian kaum salihin, ketika dia mimpi Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, apakah Rasulullah senang dengan orang-orang yang buat maulid itu? Apakah Rasulullah girang dengan mereka yang senang dengan Rasulullah? Maka dalam mimpinya itu dia berkata, iya. Aku melihat Nabi menjawab, na'am, man fariha bina farihna bihi. Orang yang senang dengan kami, maka kami pun akan senang dengan dia. Nabi Muhammad. Karena memang Rasulullah bila diberikan hadiah, apapun hadiah itu, pasti akan Rasulullah balas hadiah dengan hadiah yang lebih hebat. Bila mana Rasulullah diberikan pujian, maka Rasulullah akan membalasnya dengan pemberian yang luar biasa. Makanya kita baca di Maulid Sifat Duror yang tadi itu luar biasa. Di qasidah yang barusan dilantunkan tadi, semuanya itu luar biasa. Alangkah indahnya kalau kita bisa memahaminya. Dalam Mahalul Qiyam apa dikatakan? Wala al-bushra bisa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Artinya apa? Ini kalimat sering kali kita dengar di setiap Mahalul Qiyam, sampai-sampai hafal gitu. Namun apa arti di balik kalimat-kalimat itu sangat luar biasa. Wala al-bushra, kita mendapatkan al-bushra, kabar gembira, kegembiraan, kesejahteraan. Bisa'adin, mustamir, kegembiraan yang itu membawa keberuntungan yang senantiasa berlanjut, tidak putus-putus kegembiraan itu. Laisa yanfad, dan tidak habis-habis. Teruslah engkau gembira hari ini, bergembiralah esok hari, bergembiralah esok lusa, dan bergembiralah setiap hari. Dan kegembiraanmu itu insya Allah gak habis-habis, gak habis di dunia, gak habis di barzakh, sampai insya Allah berujung ke surga sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya itu. Walanal bushra bisa'adin mustamir laisa yanfad. Pertanyaan, kenapa? Ada apa? Kerana kau bisa bergembira sampai abadi selamanya kegembiraan itu. Idhabana bihududin Mustafa al-Hadi Muhammad. Karena kegembiraan itu kita dapatkan dari mana? Karena Allah lah yang memberikan karunia kepada kita. Siapa itu? Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, Al-Hadi Nabi Muhammad SAW, Muhammad Nabi Muhammad SAW. Itulah sumber kegembiraan kita yang abadi. Soal Nabi Muhammad. Mana ajib. Kalau orang mulai mengenal Rasulullah, dia senantiasa. Bila mana dia sumpah, gelisah, dia membaca salawat, menyebutkan sang kekasihnya, hilanglah kegundahannya itu. Bila mana dia sakit, tatkala dia sakit, ketika dia mendengar nama sang kekasih, nama Rasulullah, maka hilanglah sakitnya itu. Itu tadi yang kita dengar dalam qasidah. Maridu fakana dzikru Qur'an bi'illati fa ya habada dzikru liqalbi shifa'uhu. Kata Habib Ali Habsyi, maridu, aku jatuh sakit, fakana dzikr, Quran yang menjadi obat dari penyakitku adalah mengenang kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya habada, alangkah indahnya zikran, kenangan atau sebutan salawatan yang bisa menghilangkan kegundahan hatiku. Idza 'alima al-'usyaqu da'i faqullahu. Kalau seandainya orang-orang yang pernah merasakan kerinduan, yang merasakan jatuh cinta, mereka bertanya, kau sakit apa?
apa yang membuatmu sakit? Lalu apa yang bisa menyembuhkan sakitmu? Maka katakan kepada mereka, sakitku ini karena sabda kasih, dan obatnya adalah perjumpaan dengan sabda kasih. Wahai Muhammad, oh luar biasa ya. Dalam perjumpaan dengan Rasulullah ada segala kenikmatan. Nikmat apapun di dunia ini kalah dengan nikmat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau tutup qasidahnya dengan doa, ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi, ya Allah muliakanlah aku untuk bisa melihat kekasihku, wa ajli sadal qalbil kathiri sadaquhu, dan yang menjadi pondasi asas modal untuk mendapatkan karunia itu bisa memandang Rasulullah adalah apa? Kebersihan hati sanubari. Makanya beliau berdoa dalam qasidahnya itu, wa ajli, ya Allah bersihkanlah sadal qalbi, karatan yang ada di hatiku, al-kathiri sadaquhu, yang memang banyak karatan di hatiku ini, ya Allah bersihkanlah karatan. Bila mana hatiku sudah bersih, ketika itu senantiasa kau akan melihat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kau maju ke depan, kau lihat Rasulullah. Kau mundur ke belakang, kau lihat Rasulullah. Kanan kiri juga kau akan melihat Rasulullah, karena keberadaan Rasulullah sangatlah nyata. Bahkan dalam dirimu pun ada keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa gerakan itu? Karena Rasulullah adalah sumber dari segala nikmat, dan kau diliputi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan, mari kita bersihkan hati kita untuk bisa memandang Rasulullah SAW. Mari kita jaga mata kita untuk bisa pantas memandang Rasulullah SAW. Mata yang biasanya dikotori dengan pandangan-pandangan tidak baik, dengan pandangan-pandangan haram. Bagaimana ceritanya? Dia mau memandang Rasulullah, tidaklah kau malu ketika berhadapan nanti dengan Rasulullah sedangkan matamu berlumuran dosa? Maka jagalah matamu demi Rasulullah. Jagalah lisanmu juga, jangan sampai engkau mencaci maki orang, siapapun itu. Jangan sampai engkau ngomongin orang, ngirimahin orang. Demi apa? Demi lisan itu bisa nanti dilihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersih. Dan begitu pula jagalah rumahmu, jadikanlah rumahmu rumah yang nyaman untuk Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada Rasulullah di sini dan Rasulullah mau bilang, fulan, aku mau mampir ke rumahmu. Pertanyaan, siapkah kau menjaga Rasulullah di rumahmu? Kita akan kira dengan Rasulullah akan ada di rumah kita, tapi siapkah kau menjaga Rasulullah? Apakah masih ada beberapa pandangan di rumahmu yang membuat Rasulullah akan sedih? Apakah masih ada foto-foto di rumahmu yang orang buka aurat? Apa masih ada orang-orang yang non muslim yang kau idolakan, yang kau pajang foto-fotonya di rumah atau kamarmu? Masih ada kan? Kalau seandainya Rasulullah hidup dan mau bersinggah di rumahmu, bagaimana keadaannya? Begitu itu. Orang yang bisa bersama Rasulullah nanti di hari kiamat adalah mereka yang sudah mempersiapkan dirinya di dunia bersama Rasulullah. Kamarnya kamar yang nyaman untuk Rasulullah, rumahnya rumah yang nyaman untuk Rasulullah, kantornya kantor yang nyaman untuk Rasulullah, kendaraannya kendaraan yang nyaman untuk Rasulullah. Dia persiapkan semua momen kehidupannya demi kenyamanan Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini dia akan memetik kebersamaan itu di dunia sebelum barzakh nanti, sebelum akhirat nanti. Di dunia sudah bersama Nabi Muhammad SAW, dan dia mengajarkan cinta ini pula kepada anak-anaknya. Oleh karena itu dikatakan alimu auladakum mahabbata nabiyikum. Jangan hanya engkau yang bisa mencicipi indahnya cinta ini, jangan kau putus tali yang bersambung ini. Ajarkan pula kepada anak-anakmu, bawa mereka hadir majelis maulid ini, mereka lebih suci hatinya dari kita. Siapa tahu anak-anak kita duluan yang dipilih Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu bisa jadi itu anak-anak kecil yang hatinya bersih, masih polos-polos, tinggal mereka banyak-banyak sholawat aja, kalah kita langsung. Mereka duluan yang pilih, mereka duluan yang gaul sama Rasulullah. Bisa jadi dengan keberkahan mereka kita kecipratan juga. Rumah kita didatangi Rasulullah dalam mimpi anak-anak kita. Inilah yang kita harapkan. Semoga Allah Taala yubarik fi hadzal majlis. Allah Taala berkahi majlis ini. Yubarik fi majlis dzikir, majlis ta'lim yang di sini. Wa yafrahu fihi barakah. Allah berkahi dalam arzaq, dalam akhlak, dalam adwaq ahli wifaq. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muwaffiq ahli al-khair yasir wa alaih. Wafiqna Allah al-khair wa a'inna alaih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.